Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan melanjutkan pembahasan progressive aspect atau present continuous part 2 bagian yang kedua. Oke teman-teman. Nah, pada video yang lalu teman-teman, Sir Nusradin menjelaskan tentang penggunaan present continuous atau progressive aspect. Oke teman-teman. Nah, di situ ada 6 penggunaan ya. Nah, coba dilihat kembali video Sir Nusradin yang part 1 part 1 dari progressive aspect atau present continuous. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe ya silakan subscribe. Oke teman-teman. Nah, mari kita bahas ya. Nah, pada bagian yang kedua ini teman-teman ya, di sini Sir Nusradin akan menjelaskan ini form ya. Form merupakan formula atau rumusnya ya, rumus umumnya seperti apa gitu. Nah teman-teman, untuk kalimat yang positif ya, kalimat positif atau kalimat statement gitu, itu rumusnya adalah subject ya plus is atau am atau are plus verb yang pakai ing ya, plus verb ya, verbnya ditambahin. Jadi di sini sebenarnya tidak tambah plus lagi, jadi kebanyakan plusnya ya. Jadi being ini maksudnya verb yang pakai ing ya, verb yang pakai ing. Oke teman-teman. Nah, sekarang contoh ya, misalnya ibuku sedang masak nasi. Nah, bagaimana teman-teman ya, ibuku sedang masak nasi. Nah, kan? Ini terjemahannya, teman. Ibuku, my mother. Nah, ibuku. Ya, ini sebagai subjeknya. Ibuku, my mother. Nah, my mother adalah orang ketiga tunggal. Ya, karena ini juga bisa kita gantikan dengan she. Ya, dia. Untuk wanita. Otomatis di sini yang kita gunakan is ya, bukan am, bukan are, tapi is. My mother is sedang masak. Ya. Masak itu bahasa Inggrisnya kan to cook ya, cook. Ya. Nah, jadi di sini yang pakai ing, jadi berarti cooking. Cooking rice. Nah, ya, ibuku sedang masak nasi ya, my mother is cooking rice. Oke teman-teman. Nah, bagaimana kalau yang lainnya, misalnya dia untuk wanita, dia sedang menunggu ya ayahnya ya, ayahnya. Dia sedang menunggu ayahnya. Nah, bagaimana teman-teman terjemahannya ya? Dia adalah she, otomatis orang ketiga tunggal pakai is. Menunggu teman-teman, bahasa Inggrisnya apa menunggu? Wait for ya, menunggu itu adalah wait for ya. Jadi she is wait, nah ditambahin dulu, waiting for ayahnya ya, ayahnya adalah her father. Nah gitu teman-teman ya.
Dia sedang menunggu ayahnya. She is waiting for her father. Nah, ya, ini untuk kalimat yang positif. Nah, kalimat yang negatif gimana teman-teman? Ya, cuman di sini bedanya, ya ini dinegatifkan ya. Is tambah not menjadi isn't, ya disingkat. Am, ya ini am not tambah not am not. Ini karena am sama not itu nggak bisa di apa namanya digabung, disingkatkan gitu ya. Nah, terus di sini are tambah not kita singkatkan menjadi aren't. Nah, gitu teman ya. Jadi di sini ditambah verb tambah in. Misalnya mereka ya tidak sedang nonton. Mereka tidak sedang nonton bola. Ya, mereka tidak sedang menonton bola kaki gitu ya. Bagaimana? Mereka ya. Mereka tidak sedang nonton bola kaki ya, nonton maksudnya permainan bola kaki ya. Mereka tidak sedang nonton bola kaki ya. Bagaimana teman-teman? Mereka they ya aren't ya, they mereka adalah orang ketiga jamak ya, bukan tunggal, jamak. Mereka itu lebih dari satu. Untuk verb yang digunakan di sini adalah ya, maksudnya auxiliary verb, kata bantu yang digunakan adalah aren't ya, negatifnya. Are jadi aren't. Aren't watching ya, menonton. Nonton itu watch. Jadi kita tambah aja ing-nya, jadi they aren't watching football. Ya. Mereka tidak sedang nonton bola kaki. They aren't watching football. Ya. Oke. Jadi untuk negatifnya hanya menambahkan not ya dari is, am, are ini. Oke, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana buat pertanyaan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi coba diingat kembali teman-teman. Kalau kalimat positifnya tinggal subjeknya tambah to be-nya is atau am atau are sesuai subjek tambah verb pakai ing ya. Untuk negatifnya subjek tambah to be-nya ini ditambah not aja ya. Is not jadi isn't, am not tetap am not, are tambah not disingkat jadi aren't, tambah verb tambah ing ya. Mereka tidak sedang nonton bola kaki, they aren't watching football. Oke. Aku tidak sedang membaca, tapi aku sedang menulis ya, sedang menulis surat. Misalnya aku tidak sedang membaca buku, tetapi aku sedang menulis sebuah surat. Bagaimana bahasa Inggrisnya teman-teman? Ya, aku tidak sedang membaca buku ya. I am not membaca, bahasa Inggris apa teman-teman? Read ya, membaca itu ada read. I am not reading a book, but tapi aku sedang menulis sebuah surat. But I am ya, dalam percakapan disingkat begini, I am jadi I'm gitu ya. I'm ya, writing I am writing a letter. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi aku tidak sedang
membaca sebuah buku. I am not reading a book, but I am writing a letter. Oke teman-teman. Nah ini adalah kalimat negatifnya. Dan ini adalah kalimat positifnya. Oke teman-teman ya. Jadi kalimat positif dan kalimat negatif seperti itu. Oke, jelas teman-teman? Nah, sekarang mari kita fokus bagaimana kita membuat pertanyaan, teman-teman. Oke? Oke, teman-teman. Coba diperhatikan ini tentang membuat pertanyaan. Ada dua macam pertanyaan, yes no question. Kalimat yang bisa dijawab dengan yes atau no. Oke, dan yang keduanya nanti ada open-ended question. Ya, open-ended question. Ya, pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan yes no. Ya, dan juga merupakan pertanyaan yang menggunakan question word. Ya, kata tanya seperti why, ya, what, where, when dan sebagainya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita fokus untuk yes no question dulu ya, teman-teman. Yes no question. Oke. Nah, teman-teman, untuk positifnya, question yang positif itu is, am, are, ya, to be-nya, baru subject, baru verb yang pakai ing, ya teman-teman. Nah, misalnya, ya kita buat aja di atas di sini. Apakah mereka sedang membicarakan, ya, apakah mereka sedang membicarakan tentang politik, ya, tentang politik. Ya, sorry. Oke. Apakah mereka sedang membicarakan tentang politik? Nah, lihat teman-teman. Ya. Nah, coba diperhatikan teman-teman, bahasa Indonesianya apakah, ya di depannya ada pakai apakah. Nah, di sini teman-teman sering para pelajar, ya, khususnya para pemula, pada saat dibilang apakah langsung diterjemahkan pakai what. Nah, ini suatu kesalahan yang besar teman-teman, ya. Ingat, pertanyaan yang jenisnya yes no, pertanyaan yang bisa dijawab dengan yes no, tidak bisa atau tidak boleh menggunakan what, where, when dan sebagainya, ya. Jadi, nah di sini lihat aja rumusnya di sini teman-teman. Di sini menggunakan apa? To be, ya, to be. Dan juga di sini tidak menggunakan do, does dan sebagainya, ya. Enggak. Kenapa? Ya, karena memang kalimat sedang, ya, kalimat sedang itu maaf teman-teman, tidak menggunakan do atau does, ya, seperti dalam kalimat present simple. Nah, ya, menggunakan kata kerja. Di sini menggunakan kata kerja, tetapi kata kerjanya, ya, telah mendapatkan ing. Jadi beda, ya, teman-teman. Jadi di sini apakah mereka sedang membicarakan tentang politik? Nah, apakah mereka? Nah, kita lihat di sini teman-teman, subjeknya siapa sini? Subjeknya ada mereka, they, ya. Nah, ya. Nah, otomatis they, orang ketiga jamak, ya. Otomatis kita gunakan are, ya. Bukan is, bukan am. Jadi are they, ya, berbicara itu talk, ya, talk. Nah, dia pakai ing, jadi talking. Are they talking about politik? Nah, lihat teman-teman, are they talking about politik? Apakah mereka sedang membicarakan tentang politik? Gitu teman-teman. Nah, terus contoh lainnya bagaimana? Ya, misalnya
Apakah kamu sedang mencariku? Apakah kamu sedang mencariku? Gimana teman-teman? Ya. Apakah kamu sedang mencariku? Ya. Mencari saya, maksudnya ya, mencari saya atau mencariku. Ya. Apakah kamu sedang mencariku? Apakah kamu sedang mencari saya? Gimana teman-teman bahasa Inggrisnya? Ya, lihat rumus di sini. Nah, di sini subjeknya siapa teman-teman? Subjeknya adalah kamu, ya. Kamu itu adalah you. Nah, you itu pasangannya, ya, untuk kata bantunya itu, ya, kata kerja bantunya itu adalah are, ya. Yang sama juga dengan they, ya. They juga pakai are, they are, ya, ya teman-teman. They, you, oke teman. Misalnya she and I, dia dan saya, ya. My parents, ya, my parents ini orang tua saya itu terdiri dari ayah dan ibu. Nah, ini semua teman-teman apa? Kita gunakan are, ya. Coba diingat teman-teman, ya. Nah, sedangkan yang untuk orang ketiga tunggal, ya, orang ketiga tunggal, she, he, it, my mother, ya, your father, misalnya. Ini orang ketiga tunggal itu pakai is. Ya teman-teman, ya ini harus diingat ya teman-teman. Nah, yang beda tuh untuk I. Nah, ini harus dia sendiri yang pakai M, ya. Jadi dia yang berbeda nih. M, ya, partnernya cuma I, ya, nggak ada lain. Tapi kalau si is Iskandar, ya, Iskan, ya. Nah, ini partnernya banyak ya. Bisa dengan si she, bisa dengan si he, dengan it, dengan my mother, your father, atau dengan ucok, dengan butet, ya, banyak pasangan di sini, ya. Nah, demikian juga are juga banyak ya pasangannya. They, you, atau she and I, ya, dia dan saya, ya, my parents, orang tua saya, apalagi ucok and butet, si ucok dan si butet, ya, and butet. Nah, ini are. Pokoknya yang dia plural, ya teman-teman, orang ketiga jamak dia plural, ya, itu pakai are. Ya, ini aja yang diingat ya teman-teman. Ya, ini digunakan untuk kalimat present continuous yang menggunakan sedang, ya, dimana kita memakai verbnya, ya, verbnya itu pakai ing, ya. Beda teman-teman dengan present simple, itu verbnya tidak ada memakai ing, itu verb one, nggak pakai ing dia. Nah, ya, jadi kalau yang pakai verb one tidak pakai ing, itu tidak boleh kita gunakan ini are, am, is, ini nggak bisa. Oke teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Apakah kamu sedang mencariku? Ya. Jadi di sini are you, mencari itu teman-teman look for, ya. Mencari bahasa Inggrisnya adalah look for, mencari, ya, look for. Nah, karena di sini dia harus verbnya pakai ing, jadi di sini jadi looking, ya, teman-teman. Looking, ya. Are you looking for me? Nah, oke teman-teman. Are you looking for me? Oke, nah di sini teman-teman perhatikan ya, saya di sini mencariku atau saya, kita gunakan me ya teman-teman. Karena apa? Dia sebagai objek. Sedangkan dia sebagai subjek itu I, ya. Jadi jangan sampai are you looking for eyes, ya teman-teman. Karena di sini sayanya di sini atau ku-nya itu adalah sebagai objek. Oke teman-teman. Nah, kalau yang negatifnya teman-teman, ya. Jadi
ini saja ditambah not, ya, is jadi is not atau isn't. Kalau am not. Tapi kalau ini nanti penggunaannya nanti dilihat di sini ya, yang di bawah ini. Are disingkat jadi aren't. Jadi isn't atau aren't tambah subjek tambah verb in. Misalnya, ya, tidakkah kamu sedang mendengarkanku? Tidakkah kamu? Tidakkah kamu sedang mendengarkan aku? Tidakkah kamu sedang mendengarkan aku? Nah, bagaimana teman-teman? Ya. Nah, kamu di sini adalah you. Tidakkah di sini jadi aren't, ya. Aren't you mendengarkan? Itu bahasa Inggrisnya listen. Ya, listen ucapannya, atau juga bisa listen ya teman-teman. Listen ya, listen. Ya, ini ucapannya kalau bahasa Inggrisnya modern ini listen, tapi di tempo dulu ini ucapannya itu listen ya. Jadi dua-dua boleh dipakai, boleh listen, boleh listen ya. Ini ditambahin jadi listening to me. Aren't you listening to me? Tidakkah kamu sedang mendengarkan aku? Aren't you listening to me? Nah, gitu ya teman-teman. Ya, ini adalah untuk yang ini. Nah, ini agak unik ya, yang untuk pakai am, pakai subjeknya I. Jadi am not I, ya bisa ya teman-teman, bisa juga. Ya, am not I. Ya. Misalnya, tidakkah aku sedang tidakkah aku sedang merindukanmu? Ya, gimana ya? Tidakkah aku sedang merindukanmu? Nah, bagaimana teman-teman ya? Tidakkah aku sedang merindukanmu? Nah di sini teman-teman, ya lihat di sini. Am I not missing you? Ya, am I, M-nya dulu baru subjek. Am I not ya? Merindukan itu miss, ya, miss kehilangan ya. Jadi kehilangan itu berarti merindukan, ya. Am I not missing you? Oke, bagaimana kalau kita buat am not? Am not I, ya, missing you? Ya teman-teman, ini boleh juga ya. Ya boleh juga. Ya. Am not I missing you? Ya, jadi boleh, ini boleh, ini juga boleh. Am I not missing you? Oke teman-teman. Ini untuk I ya, khusus untuk I. Ya, dia ada variasi gitu ya, ada variasi. Oke teman-teman. Ini tentang apa teman-teman? Tentang yes, no, question. Nah, sekarang kita ke open-ended question. Apa itu open-ended question teman-teman? Open-ended question adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan yes atau no, ya, atau pertanyaan yang menggunakan question word, kata tanya. Ya, contohnya seperti apa teman-teman? Ya, kita bahas dulu yang ini, yang positif ya. Misalnya, kenapa kamu melihat padaku seperti itu? Nah, ya. Kenapa kamu melihat
kepadaku seperti itu. Ya. Kenapa kamu melihat kepadaku seperti itu? Ya. Bagaimana teman-teman terjemahannya? Ya. Di sini subjeknya siapa? Kamu. Nah, ya. Jadi kita menggunakan kenapa itu bahasa Inggrisnya why. Ya, question wordnya ini why tambah is atau am atau are, subjeknya kamu, you, ya. Sebelum subjek itu ada to be-nya. Jadi di sini are. Ya, ingat tadi teman-teman, you itu pakai are, they are dan sebagainya. Why are you? Nah, melihat teman-teman ya, melihat bahasa Inggrisnya itu adalah apa teman-teman? Look at, ya, melihat ke, ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Jadi bukan hanya look saja teman-teman ya. Kalau look saja itu artinya kelihatan. Nah ya, jadi melihat kepada itu look at. Why are you looking at me? Ya, seperti itu, like that. Ya, why are you looking at me like that? Nah ya, jadi ini teman-teman ada satu dialog ya yang Sir Nusradin pernah lihat di sebuah film ya, film action gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu antara si cewek dan si cowok ya. Jadi si ceweknya tanya pada cowoknya, ya, why are you looking at me like that? Yeah, because I hate you. I told you over and over again, but you don't believe me. So please go away. Leave me alone. Nah, gitu katanya ya. Jadi, why are you looking at me like that? Kenapa kamu melihat padaku seperti itu? Ya, because I hate you. Ya, karena aku benci kamu. I told you over and over again. Aku telah mengatakan padamu berulang-ulang, but you don't believe me. Tapi kamu nggak percaya padaku. So please go away. Pergilah, leave me alone. Tinggalkan aku sendiri. Nah, gitu ya teman-teman. Dialognya, ya enak juga ya. Jadi teman-teman, ya supaya untuk melancarkan bagaimana how to train your ears, pendengaran, ya itu bisa sambil menonton film-film barat gitu ya, yang berbahasa Inggris gitu. Oke teman-teman, ya jadi kenapa kamu melihat padaku seperti itu? Why are you looking at me like that? Oke. Nah sekarang apa lagi ya? Contohnya misalnya apa yang sedang kamu cari? Ya, bagaimana teman-teman? Apa yang sedang kamu cari? Ya, apa yang sedang kamu cari? Nah, bagaimana teman-teman? Apa yang sedang kamu cari? Nah, apa? Ya, lihat what, ya, question word dulu, ya. Nah, di sini apa yang sedang kamu tetap you di sini. Jadi di sini sama yang are you. What are you? Mencari dari apa teman-teman? Look. Tambahin looking for. Ya. Look for. Ini tadi teman-teman ya. Looking for, sedang mencari. Why are you? What are you looking for? Apa yang sedang kamu cari? Oke teman-teman, apa yang sedang kamu cari? What are you looking for? Ya, mungkin teman-teman bisa menjawab misalnya, begini. Aku sedang mencari HP-ku. Gimana teman-teman? Ya, aku sedang mencari HP-ku. Ya, I am looking for my mobile phone. Mobile phone. Nah, ya. What are you looking for? Apa yang sedang kamu cari? I am looking for my mobile phone. Oke teman-teman. Nah, jadi kita ya sudah membahas sampai di sini teman-teman.
Yang negatifnya dengan ada lagi nanti ya pertanyaan yang subjeknya belum diketahui atau subjeknya langsung question wordnya langsung sebagai subjek ya, itu nanti pembahasannya itu akan dilanjutkan di part 3 ya, di video berikutnya ya, karena tidak mungkin dijelaskan semua dalam satu video ini teman-teman. Oke, nanti kita akan membuat latihan-latihan dan menyelesaikan apa-apa yang belum kita selesaikan ya pada video ini. Oke teman-teman, hanya sampai di sini aja untuk pembahasan present continuous atau disebut juga progressive aspect ya, part 2 bagian kedua. Oke teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe. Jangan lupa tekan tombol like dan share pada teman-temannya. Oke teman-teman, hanya demikian saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.